Coba deh bayangin, ada sebuah perusahaan yang sengaja ngebakar hasil panen cuma buat naikin harga. Ini bukan cerita fiksi loh. Ini adalah kebijakan yang benar-benar brutal dari abad ke-17. Dan semua ini gara-gara satu hal, rempah-rempah. Yuk kita gali lebih dalam. Nah, ini dia intinya, ekstirpasi. Jadi ini tuh bukan sekedar aturan biasa ya. Ini adalah klaim hak dari sebuah perusahaan untuk menghancurkan sumber kehidupan orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Pertanyaannya, kok bisa ada kebijakan sekejam ini? Buat ngejawab itu, kita harus ikutin jejak uangnya. Karena pada akhirnya semuanya itu soal duit, soal motif ekonomi VOC di balik perdagangan rempah yang untungnya gede banget di abad ke-17. Penting buat kita ingat, ya, ini bukan cuma soal bumbu masak. Waktu itu, cengki sama pala itu harganya bisa setara emas. Barang super mewah yang bisa bikin satu perusahaan atau bahkan satu negara tajir melintir. Inilah yang jadi rebutan. Nah, ini dia pemain utamanya, VOC. Mereka itu bukan pedagang biasa, tujuan mereka cuma satu. Jadi satu-satunya pemain di pasar. Pokoknya monopoli total. Nggak ada tawar-menawar. Logikanya tuh sebenarnya simpel banget dan di sini kelihatan jelas. Ini soal hukum penawaran dan permintaan klasik. Coba pikirin deh, buat petani, panen banyak itu kan rezeki. Tapi buat VOC, wah itu mimpi buruk soalnya harga bisa anjlok. Makanya pasokan ini harus dikontrol dengan cara apapun. Terus, gimana caranya sebuah perusahaan ngatasin masalah panen yang kebanyakan ini? Jawabannya, yaitu tadi, sebuah solusi yang benar-benar kejam, kebijakan ekstirpasi. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Oke, ini dia detailnya. Kebijakan ini sasarannya spesifik banget, Maluku, yang emang jadi jantungnya produksi rempah dunia waktu itu. Jadi, VOC ini ngasih hak ke diri mereka sendiri buat musnahin semua tanaman rempah yang ditanam penduduk lokal kalau udah lebih dari kuota. Tujuannya, udah jelas, sengaja bikin barangnya langka biar harganya tetap tinggi. Tapi kan kebijakan itu cuma tulisan di atas kertas ya kan? Pertanyaan pentingnya, gimana cara mereka maksain aturan ini di lapangan? Dan cara mereka negakinnya itu benar-benar brutal. Nah, ini jawabannya. Pelayaran Hongi. Bayangin aja, ini tuh kayak pasukan khususnya VOC. Jadi ini bukan lagi urusan dagang, tapi udah kayak negara yang punya tentara sendiri. Mereka pakai armada perahu kora-kora yang bersenjata lengkap buat mastiin gak ada satupun petani yang berani macem-macem atau ngelanggar monopoli mereka. Prosesnya itu kejam dan rapih banget. Pertama, mereka patroli keliling kepulauan rempah. Terus, mereka bakal ngejar siapa aja yang coba-coba nyelundupin atau dagang secara ilegal. Kalau nemu ada tanaman yang lebih dari kuota, ya udah, langkah terakhir, bakar dan ancurin semuanya. Perintahnya simpel, bakar semua, jangan sisain apapun. Bener-bener tanpa ampun. Oke, kita udah lihat kebijakannya, kita udah lihat cara penegakannya. Sekarang, gimana dampaknya ke manusia? Jauh dari ruang rapat yang nyaman di Amsterdam, ada harga yang harus dibayar. Dan yang bayar itu adalah orang-orang yang nanam rempah-rempah ini. Ada satu kutipan dari catatan sejarah yang ngegambarin semuanya dengan pas banget. Sebuah kebijakan ekonomi yang represif dan memaksa. Jadi, ini bukan lagi soal bisnis. Ini udah penindasan, sebuah sistem yang sengaja dibuat buat nekan dan maksa penduduk lokal demi keuntungan satu perusahaan. Dan inilah harga yang harus mereka bayar. Para petani itu rugi besar, benar-benar hancur. Produksi rempah lokal mereka sengaja dimatiin. Akibatnya, monopoli VOC makin kuat dan petani jadi tidak punya kekuatan apa-apa. Mata pencaharian mereka dirusak secara sistematis. Jadi kesimpulannya apa? Poin pentingnya tuh ini, ekstirpasi itu bukan kejadian gak sengaja. Ini bener-bener strategi bisnis yang udah diperhitungkan matang-matang. Sebuah strategi di mana perusahaan pakai kekerasan buat mainin harga di pasar, demi dapat untung semaksimal mungkin. Dan semua cerita ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar. Kisah dari abad ke-17 ini mungkin udah lama berlalu, tapi pertanyaannya masih relevan banget sampai sekarang. Sejauh mana sebuah monopoli akan bertindak untuk melindungi keuntungannya? Sesuatu yang patut kita renungkan kan?